Setelah itu, ada satu kelompok yang beranggotakan 5 junior baru saja masuk sudah diserang oleh para senior. Para junior itu dihabisi hanya dengan satu serangan, guys. Xiaoyan dan kawan-kawan yang lainnya melihat semua kejadian itu dan seingat dia, bagi yang lebih cepat tiba di Akademi Halaman Dalam, maka hadiah yang bakal didapatkan itu juga bakal semakin bagus, guys. Namun tiba-tiba muncullah sang pemimpin yang bernama Shatie. Tanpa basa-basi, dia mengumpulkan semua token para junior dan mengambil energi api mereka. Setelah berhasil mengambilnya, mereka pun pergi. Dan seperti spoiler kemarin, guys, di mana Xiaoyan berpikir kalau mereka berjalan sendirian, maka tentu nggak bakalan mampu melawan para senior yang berkelompok pula. Semakin mereka tersebar, maka semakin sulit juga mencapai Akademi Halaman Dalam. Jadi Xiaoyan menyarankan, guys, untuk memilih pemimpin alias kapten di kelompok mereka ini. Mereka pun terdiam sejenak dan bingung siapa yang harus dipilih. Namun, saat Paishan ingin mengajukan diri, tiba-tiba Sun Er memilih Xiaoyan sebagai pemimpin kelompok mereka, guys. Wu Hao dan Hu Jia yang percaya dengan Sun Er pun akhirnya ikut memilih Xiaoyan. Walaupun sebenarnya mereka itu berberat hati. Paishan yang gak ada pilihan juga, mau tidak mau ikut memilih Xiaoyan juga, guys. Si sombong nggak jadi dapat kursi pemimpin dia. Xiaoyan memastikan mereka bakal lebih cepat sampai ke Akademi Halaman Dalam jika bekerja sama. Selama mereka ingin bekerja sama dan menghilangkan rasa dendam satu sama lain, maka mereka bakal berhasil. Dia juga berjanji akan membantu semuanya saat sedang terjadi bahaya. Di sini Sun Er menyarankan untuk mencari cara mendapatkan informasi soal hutan ini, guys. Terutama informasi soal para murid senior yang akan mereka temui nanti. Dengan begitu, mereka akan mengenali musuh dan areanya, guys. Xiaoyan masih tidak tahu kekuatan kelompok para senior. Tapi kalau semisal sekuat kelompoknya Shatie yang mereka temui barusan, maka itu bakal berbahaya. Paishan pun berpikir apa jangan-jangan Xiaoyan ingin mencari informasi dari para senior pula. Sehingga Xiaoyan pun membawa mereka pergi dari sana menunjukkan idenya, guys. Di sini mereka bakal memantau keberadaan para tim senior dan Xiaoyan menggunakan persepsi jiwa untuk mencari tahu kekuatan para tim senior, guys. Nah, di sini nantinya mereka bakal mengincar tim senior yang lebih lemah, mengalahkan mereka dan mencari informasi dari mereka tentunya. Mantap! Sehingga proses pencarian pun dimulai. Mereka terus mencari sampai siang hari. Begitu banyak tim senior yang Xiaoyan lewatkan karena dia menganggap cukup kuat dan tuar. Akhirnya dia menemukan satu, guys. Di sisi lain, kelompok senior yang diketuai oleh Lin Ke sedang menghabisi para junior. Mereka pun mendapatkan energi api dari para junior yang mereka rampok. Namun baru saja ingin pergi, tiba-tiba muncullah Xiaoyan. Xiaoyan menilai kekuatan mereka sekitar Tatouche bintang 2. Ini bakalan mudah. Tentu para senior itu auto senang, guys. Nggak perlu nyari jauh-jauh lagi, mangsanya datang sendiri. Bahkan mereka tertarik untuk mendapatkan Sun Er dan Hu Jia. Waduh, minta dipukul sama babang Xiaoyan nih. Sehingga proses penyergapan pun dimulai. Satu persatu mereka bantai, sementara Xiaoyan melawan pemimpinnya alias Lin Ke. Nggak butuh waktu lama, kelompok Lin Ke ini dibantai dengan mudah. Xiaoyan pun mengancam, kalau sampai jawaban mereka berbeda satu sama lain, maka dia nggak bakal segan-segan bertindak kejam. Sehingga satu persatu pun mereka bawa ke samping untuk diinterogasi, guys.
Xiao Yan pun tanpa basa-basi bertanya, seberapa besarkah luas hutan ini? Sangatlah besar. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyakkah senior yang mengikuti kompetisi berburu ini? Total ada 7 grup, beranggotakan 5 orang, jadi keseluruhan itu 35 orang senior. Ada 4 tim yang kekuatannya setara dengan kelompok Linke, sementara 2 tim terkuat yang dijuluki juga Heisha dan Paisha. Untuk yang Heisha diketuai oleh Shathi guys. Kalau kalian lupa, yang waktu itu di awal-awal, Xiao Yan mengintip kehebatan mereka membantai para junior dalam satu serangan. Sementara untuk Paisha diketuai oleh orang yang bernama Luo Hou. Dikatakan selama beberapa tahun terakhir, nggak ada satupun kelompok junior, itu nggak ada yang berhasil melewati kedua tim kuat ini guys, Heisha dan Paisha. Linke menilai setidaknya kekuatan mereka itu setara dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun bertanya, apa fungsi dari energi api di Akademi Halaman Dalam? Kenapa mereka terlihat sangat menginginkan energi api? Jadi guys, di dalam Akademi Halaman Dalam ada sebuah menara pagoda yang bernama Pemurnian Qi Pembakar Langit. Berlatih di dalamnya bakal mendapatkan hasil 2 kali lipat guys, mantap. Nah, energi api yang mereka kumpulkan itulah sebagai biaya masuk ke menara itu. Setiap awal bulan, Halaman Dalam akan memberikan setiap murid energi api sebanyak 7 hari sebagai biaya hidup. Cara mendapatkan energi api itu ada beragam guys, seperti menyalin gulungan, berburu monster, atau menantang murid lain. Namun cara paling mudah untuk mendapatkan energi api yaitu masuk ke daftar murid terkuat di Akademi Halaman Dalam. Dengan begitu, nggak perlu takut kehabisan energi api lagi guys. Sehingga mereka pun mengambil energi api milik para senior. Wu Hao sangat tertarik dengan daftar terkuat Akademi Halaman Dalam dan ingin menantang mereka nanti. Itu juga membuat mereka sadar guys. Alasan para senior berkultivasi lebih cepat, semua itu dikarenakan menara pembakar langit Akademi Halaman Dalam. Mendengar itu, mereka juga sangat tidak sabar mengumpulkan energi api agar bisa memasuki menara pagoda itu guys. Xiao Yan pun mengatakan, karena mereka bisa merampok kita, kenapa kita tidak bisa merampok mereka? Anjay. Ini sebagai pertanda mereka ingin berburu kelompok senior yang lain guys, mantap. Di sini Xiao Yan berencana memburu tim-tim senior yang lemah seperti timnya Linke ini. Mereka semua akhirnya pun setuju dengan caranya masing-masing dan waktunya mencari mangsa. Sehingga pertarungan pun terus dilakukan. 1 melawan 1, kelompok kedua berhasil mereka kalahkan. Dan dengan cepat, Xiao Yan curi energi api mereka guys. Di sini tetua Cao begitu senang melihat Xiao Yan yang begitu berani. Sehingga mereka yakin sepertinya tahun ini timnya Xiao Yan bakal mengejutkan mereka. Padahal seingat tetua Lu di tahun-tahun sebelumnya, itu banyak sekali murid kuat yang sombong guys. Namun akhirnya dikalahkan oleh para senior di Halaman Dalam juga. Sehingga mereka penasaran apakah tim Xiao Yan juga bakal seperti itu? Kita lihat saja. Sementara tim senior lain membicarakan kelompok Linke yang mempermalukan nama senior Halaman Dalam, di mana energi api mereka dirampok oleh para junior. Mereka sangat tidak sabar memberikan pelajaran kepada kelompoknya Xiao Yan. Kelompok ini diketuai oleh senior yang bernama Liu Mu. Namun mereka nggak sadar guys. Sebenarnya kelompok Xiao Yan sudah memantau mereka dari kejauhan. Dan misi pun dimulai. Tim Xiao Yan menghampiri mereka, tapi anehnya tiba-tiba timnya Liu Mu itu menghilang guys. Yang ternyata mereka itu dijebak. Mereka di sini sengaja memecah belah pihaknya Xiao Yan dengan membawa pergi satu persatu dari mereka guys. Wu Hao dan Hu Jia mengejar salah satu senior dan berakhir dijebak. Sehingga pertarungan pun terjadi.
菜鸟。 Di sini, Wu Hao dan Hu Jia kali ini benar-benar kesulitan. Tapi untungnya muncullah Xiao Yan yang membantu mereka. Aduh, makanya ikutin kata kapten dong. Untung aja kan. Kalau nggak ada Xiao Yan, mungkin kalian sudah terbantai dan dicuri energi apinya. Sementara Pai Shan juga pergi sendiri mengejar salah satu senior. Kedatangan Xiao Yan dan yang lainnya membuat mereka cukup terkejut. Oh, jadi kau yang namanya Xiao Yan ya? Lin Mu langsung mengeluarkan senjatanya dan sangat ingin melihat kekuatan kelompoknya Xiao Yan. Dia juga meyakinkan kelompok-kelompok senior yang mereka kalahkan itu hanyalah sekelompok pecundang. 以为每支老生队都像明格。 Masalahnya, kondisi tim Xiao Yan sekarang itu sedang tidak baik karena ada 3 yang terluka. Ini bakal berbahaya, sehingga Xiao Yan menyuruh Sun Er untuk membawa yang lainnya pergi dan dia akan menahan mereka. Jangan sampai energi api mereka itu dirampas. Sehingga mereka berempat pun pergi dari sana. Kapten Lin Mu di sini memiliki touchi beratribut kayu, jadi persepsinya sangat tajam saat berada di dalam hutan. Setelah Sun Er dan yang lainnya kabur, Xiao Yan tanpa basa-basi menggunakan kekuatannya. Dia menarik semua batu di sekitarnya dan tuar. Batu itu terus diluncurkan, membuat debu begitu tebal yang ternyata itu siasat Xiao Yan buat kabur dari sana, guys. Di sisi lain, Xiao Yan akhirnya kembali menemui kelompok mereka. Di sini dia langsung memberikan mereka pil obat untuk menyembuhkan diri. Hu Jia pun langsung bertanya-tanya, kenapa mereka harus kabur padahal kan tadi bisa menang. Masalahnya 3 orang di kelompok Xiao Yan itu terluka. Dan jika tidak mengalahkan tim senior itu dengan cepat, bisa-bisa menarik tim senior yang lain, guys. Pada intinya tujuan mereka hanyalah energi api. Jadi mereka nggak perlu bertarung jika semisal tidak menguntungkan. Mantap ini ya Kapten Babang Xiao Yan penuh akan perhitungan. Xiao Yan pun menjelaskan rencana selanjutnya, di mana Hu Jia dan Wu Hao bakal bekerja sama untuk membatasi pergerakan para lawan. Sehingga keesokan harinya, kelompok Lin Mu kembali membantai kelompok para junior. Salah satu junior yang bernama Athai, dia mengatakan kelompok Xiao Yan sudah membantai 1-2 tim senior kalian. Dan selanjutnya pastilah kalian. Jadi jangan berpikir kalian akan selalu mendominasi kami. Itu juga membuat para senior tertawa mendengarnya. Dan tuar, muncullah Baba Xiao Yan dari atas pohon, guys. Nah lo, kelompok yang kalian tertawakan tiba-tiba muncul di hadapan kalian. Xiao Yan pun menyuruh mereka untuk kabur secepatnya. Tapi Lin Mu sama sekali tidak takut sehingga pertarungan pun terjadi. Lin Mu melawan Xiao Yan. Sementara pertarungan yang lainnya juga nggak kalah sengit, guys. Ini keren sekali. Kali ini tim Lin Mu terpojok oleh Xiao Yan. Tapi mereka ternyata masih memiliki rencana lain. Ingin mengambil energi api kami, maka cobalah. Sehingga mereka pun berpencar dari sana dan masuk ke dalam hutan. Pai Shan pergi bersama Wu Hao untuk mengejar mereka. Hu Jia bersama Sun Er, sementara Xiao Yan sendirian. Sehingga pengejaran pun terus terjadi. Di sini Lin Mu memerintahkan temannya yang sudah bersiap menyerang diam-diam, tapi ternyata tidak ada reaksi. Yang ternyata temannya itu sudah terbantai, guys. Lin Mu mencoba memanggil semua kelompoknya, namun yang keluar malah panah menancap di pantatnya. Yang ternyata juga sang pemanah itu sudah dilumpuhkan oleh Xiao Yan. Mantap. Tentu dia bingung, guys.
kok semua rekannya bisa-bisa dikalahkan dan diketahui lokasinya. Tersisa Linmu seorang pula, yang ternyata saat pertarungan kemarin, Xiaoyan sudah mengunci energi mereka masing-masing. Hanya diperlukan melacak nafas mereka, maka ketahuanlah tempat persembunyian dragon mereka. Linmu yang tidak terima kekalahan, dia langsung menggila. Xiaoyan pun turun tangan untuk bertarung melawannya, dan Linmu menggunakan kekuatan kayu untuk melemparkan batu raksasa, sehingga tuar. Linmu akhirnya terkena serangan telak auto patah tulang itu guys, kacau. Dengan ini berarti kelompok Xiaoyan sudah mengalahkan 3 senior. Tentu kelompoknya menjadi pembicaraan hangat di kalangan semua junior guys. Mereka membicarakan kelompok junior sangat kuat, bahkan bisa melawan tim senior demi mengambil energi api mereka. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan memperhatikan total energi api yang sudah berhasil dia kumpulkan. Untuk sekarang, mereka sudah berhasil mengalahkan 3 tim senior. Masih tersisa 2 tim senior selain Haisha dan Paisha. Tapi tetap saja, kerja sama tim Xiaoyan itu hanya cukup untuk melawan 1 tim senior kalau 2 udah kesulitan. Jadi jangan sampai bertemu 2 tim senior langsung. Xiaoyan lagi-lagi mendapatkan ide cemerlang guys. Dia pun ingin mengumpulkan semua murid junior dan sebarkan rumor agar menarik 2 tim senior yang lain dan bantai mereka sekaligus. Bisa lebih cepat membantai para senior, maka bisa lebih cepat masuk ke akademi halaman dalam. Xiaoyan juga meyakinkan para murid junior juga nggak lemah kok, buktinya bisa mencapai 20 besar. Awalnya sih si Paishan nggak begitu yakin guys, nggak yakin para murid junior itu bisa membantu mereka. Tapi setelah Hu Jia dan Wu Hao menjelaskan keyakinan dan kepercayaan mereka akan rencananya Xiaoyan, Paishan pun tidak ada pilihan selain setuju. Namun tiba-tiba muncullah kelompok Ahtai yang berterima kasih atas penyelamatan sebelumnya. Xiaoyan langsung bertanya sesama kelompok junior, apakah ingin bekerja sama dengan kami? Tentu saja. Ahtai sangat ingin masuk ke akademi halaman dalam bersama kelompoknya Xiaoyan. Mereka bahkan begitu senang guys. Tapi di sini si Paishan itu selalu memberikan sosok muka yang mencurigakan. Apa jangan-jangan dia memiliki maksud tersembunyi ya? Xiaoyan pun memberikan pil obat untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Dia juga bertanya, apakah kalian ingin ikut memberi pelajaran kepada para senior ini? Awalnya mereka ragu guys. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka juga ingin terlepas dari pembulian ini. Sehingga rencana pun dijalankan, di mana mereka semua bakal menyebarkan informasi kepada semua murid junior yang masih selamat untuk berkumpul di satu tempat. Nah, setelah dikumpulkan, maka waktunya Xiaoyan untuk memberikan pidato merebut esensi api dari para senior yang sialan itu. Tak lupa memberikan tamparan keras kepada mereka yang sangat sombong. Tai juga mendapatkan informasi kalau kedua tim senior yang diincar sedang dalam perjalanan ke sini. Wah, ini sangat bagus, sehingga rencana kedua pun dijalankan, yaitu mereka semua bersembunyi dan siap bertarung. Sementara di sisi lain, Tetua Cao dan Tetua Lu sangat terhibur akan tindakan mereka. Ada juga Luo Hou alias ketua tim Paisha merasa Xiaoyan ini cukup menarik. Nah, mantap ini. Pasti mereka bakal bertarung nanti nih. Sehingga kelompok senior pun datang, memancarkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Ketuanya bernama Su Xiao. Sementara kelompok Xiaoyan juga sudah siap. Sangat bagus. Akhirnya kalian sudah di sini, tegas Xiaoyan. Mereka menganggap kelompok Xiaoyan ini sangat sombong. Baru menambah berapa kali udah besar kepala. Tapi Xiaoyan menjawab selama ada kekuatan, bahkan situasi bisa berbalik.
Mangsa menjadi pemburu, pemburu menjadi mangsa. Dan sekarang kalianlah mangsa kami. Mantap. Xiao Yan pun langsung memanggil kelompok junior yang lain untuk mengepung mereka. Nah lo, kelar udah kalian ya aba-aba senior yang sombong. Masih sempat-sempatnya senior bernama Xiao Yan mengatakan, maka jangan salahkan kami jika membantai kalian lebih parah lagi. Ya elah, kita lihat saja apa yang bakal terjadi di spoiler kali ini ya guys ya. Su Xiao tidak menyangka Xiao Yan memiliki keberanian seperti ini. Di mana dia tahu rumor sebelumnya yang disebarkan, Xiao Yan lah otak di balik semuanya guys. 过奖了，能将所有新生召集起来，好手段。 Xiao Yan pun mengatakan semua energi api yang kalian curi itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Xiao Yan juga tidak membutuhkannya karena sudah merasa cukup guys. Su Xiao merasa sudah tidak ada kata untuk kompromi, dia pun mengatakan cukup tangkap rajanya dulu baru tangkap pengikutnya. Karena semua kekuatan kelompok mereka itu berada di tangan sang raja alias Xiao Yan. Xiao Yan si badan besar sudah tidak sabar ingin merasakan kekuatan 5 terkuat Akademi Halaman Luar alias kelompoknya Xiao Yan. Kuat melawan yang kuat sehingga mereka pun bersiap. Sementara Xiao Yan ingin agar Sun Er bersama Hu Jia membantu para junior. Pai Shan, Wu Hao dan Xiao Yan akan melawan senior terkuat. Pai Shan melawan senior berpisau sementara Wu Hao melawan Xiao Yan. Dan tentunya Xiao Yan melawan ketuanya alias Su Xiao. Mantap. 3 terkuat melawan 3 terkuat sehingga pertarungan pun dimulai. Memanglah kecepatan Su Xiao tidak bisa diremehkan, membuat Xiao Yan mengakui Su Xiao pantas menjadi ketua dari kelompok Akademi Halaman Dalam. Sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Wu Hao melawan Xiao Yan yang tenaganya sangat kuat. Sementara Sun Er dan Hu Jia melawan kroco-kroconya guys. Nggak lupa juga mereka menolong para junior yang kesulitan. Mereka nggak tahu aja bisa dibilang Sun Er itu hampir setara sama Xiao Yan guys. Nggak boleh diremehkan sebenarnya. Sementara Su Xiao mengeluarkan teknik puluhan pedangnya. Namun buat Xiao Yan, inilah waktu yang tepat untuk mengetes kemampuan barunya. Sehingga auman singa pebantai pun dia keluarkan. Membuat Su Xiao terkena stun sebentar dan pertahanannya terbuka sehingga dia mengeluarkan armor Touchi. Tapi sayangnya serangan Xiao Yan berhasil menembus sampai menghancurkan armor Touchi-nya guys. Mantap. Su Xiao sudah dikalahkan membuat para anak buahnya tidak percaya akan hal ini. Tapi mereka masih tidak mau menyerah dan ingin bertarung menyelamatkan Kapten Su Xiao mereka. Sayangnya semua itu sia-sia saja. Sehingga mereka pun mengalahkan semua senior biar mereka tahu rasa guys. Kemenangan itu juga membuat para junior sangat senang bersorak atas kemenangan ini. Mereka juga terus memuji kehebatan Xiao Yan, tapi di sisi lain ada orang yang gak senang guys, yaitu si Pai Shan. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan dan tidak senang akan pujiannya kepada Xiao Yan. Apalagi Xiao Yan dipanggil sebagai raja, membuat dirinya semakin iri. Dia pun ingin membantai si senior tapi akhirnya dihentikan oleh Xiao Yan. Waduh, si Pai Shan ini udah tersesat sepertinya guys ya. Apakah benar melukai orang yang sudah tidak berdaya? Lagi pula dia sudah mengaku kalah, tidak perlu dilukai lagi. Tidak lupa Xiao Yan memberikan senior pil penyembuh dan meminta maaf. Pai Shan yang kehilangan muka pun memutuskan pergi dari sana. Aduh, inilah yang membedakan Anda dengan Babang Xiao Yan. Pai Shan selalu termakan emosi negatif, tidak layak menjadi seorang pemimpin guys. Sang senior juga mengatakan dia tidak akan melupakan kejadian hari ini, terutama pelakuan si Pai Shan. Su Xiao mengakui kemenangan timnya Xiao Yan.
Tapi mereka tidak boleh terlalu senang dulu karena masih ada tim senior yang lebih kuat menunggu Xiaoyan. Jelas itu adalah timnya Heisha dan Paisha. Dan karena semua sudah jelas, maka Su Xiao memberikan energi api miliknya. Ya, Su Xiao ini termasuk gentle ya guys ya, udah kalah mengaku kalah. Tetua Cao dan Tetua Lu sangat senang menonton pertarungan ini. Mereka memuji kehebatan Xiaoyan yang bisa mengalahkan Su Xiao dalam waktu singkat. Walaupun dibantu dengan auman singa keterampilan gelombang suara, tapi setiap serangan Xiaoyan itu sangat akurat, bersih, sangat kuat dan sangat mantap. Bahkan Tetua Lu mengakui enggak semua senior halaman dalam bisa melakukan serangan seperti itu. Tetua Cao juga menilai Xiaoyan mungkin bisa masuk ke 10 besar daftar kompetisi halaman dalam nanti. Dia pun sangat ingin meminta informasi soal Xiaoyan dari wakil dekan Hu Qian. Nah lo, makin banyak sekali orang yang tertarik untuk melihat Xiaoyan guys. Tidak lupa Xiaoyan menyuruh Sun Er untuk memberikan setiap junior obat pil penyembuh. Tentu Hu Jia, Wu Hao dan Pai Shan juga diberikan. Tapi lagi-lagi Pai Shan menatap tajam ke arah Xiaoyan seakan dia enggak senang guys. Xiaoyan juga menyadari hal itu tapi dia diam saja. Mimin jadi curiga nih sama si Pai Shan. Dia pasti ada rencana busuk sepertinya guys. Tidak lupa Xiaoyan berterima kasih kepada Su Xiao atas energi apinya. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara tertawa seseorang dengan mengatakan, murid junior tahun ini memang tidaklah buruk ya sehingga tuar. Itu adalah kelompoknya Heisha yang diketuai oleh Sha Tie. Sha Tie langsung meminta energi api dari mereka. Dia bahkan menyuruh kelompok Su Xiao untuk pergi. Biarkan mereka yang mengurus kelompoknya Xiaoyan ini. Tapi dia menegaskan tak akan mengembalikan energi api mereka yang sudah berhasil dicuri. Salah sendiri menjadi lemah dan tidak bisa menjaganya dengan baik. Oh, jadi kalian ya yang disebut juga sebagai tim Heisha, kata Xiaoyan. Su Xiao melanjutkan, dia sangat berharap agar tim Heisha juga tidak dibantai habis akhirnya oleh timnya Xiaoyan. Sebenarnya ini lebih ke sindiran guys. Baru-baru ini berita soal kelompok murid junior kuat sudah tersebar ke seluruh akademi halaman dalam. Sehingga nama Xiaoyan di akademi halaman dalam sekarang menjadi sangat terkenal. Tapi Sha Tie menegaskan kalau misi mereka di sini adalah membantai habis para junior dan mengambil energi api mereka. Jadi selama kalian menyerahkan energi api, maka Sha Tie dan kawan-kawannya tidak akan bertindak kasar dan tak akan melukai mereka. Mendengar itu, Xiaoyan membalas apakah ada pilihan lain? Tapi sayang sekali tidak ada. Tim Su Xiao juga sudah bertarung melawan tim Xiaoyan, menghabiskan energi mereka juga. Selain itu, Xiaoyan yang mendapatkan energi api dari timnya Su Xiao. Jadi pastilah banyak sekali energi api yang berhasil dikumpulkan. Tentu ini bakal sangat menguntungkan untuk kelompoknya Heisha. Xiaoyan merasa sudah tak ada perlu pembicaraan lagi, cukup dengan bertarung saja. Namun Sha Tie merasa Xiaoyan ini sangat sombong. Menang beberapa kali dari beberapa tim senior tapi merasa begitu percaya diri dengan kekuatannya. Sha Tie pun merasa senang apalagi sudah 2 hari dia tidak melemaskan otot-ototnya alias enggak bertarung guys. Namun tiba-tiba Pai Shan bertanya, apakah kau masih ingat denganku senior Sha Tie? Terakhir kali kita bertemu Sha Tie dan sepupunya Pai Shan itu kembali ke halaman luar. Sha Tie tentu mengingatnya. Ternyata Pai Shan adalah sepupunya Pai Cheng yaitu temannya Sha Tie. Oh, jadi kau juga murid baru tahun ini ya? Itu membuat Sha Tie tidak ingin bertarung melawan Pai Shan karena dia mengenali Pai Cheng dengan baik dan menghormatinya. Sehingga dia menyuruh Pai Shan untuk pergi dari sana. Pai Shan ingin pergi bersama Sun Er, tapi Sha Tie menolak karena menjaga diri sendiri itu lebih penting dari apapun. Ini si Pai Shan ingin mencari kesempatan dalam kesempitan guys.
Tentu Hu Jie menjadi sangat kesal. Pai Shan ingin berkhianat dan meninggalkan mereka di sini. 你要临阵脱逃吗？ Pai Shan sempat terdiam, tapi dia memberikan tatapan tajam dengan mengatakan, apakah kalian masih benar-benar berpikir kalau kita adalah satu tim? Kerjasama kita hanyalah demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi anehnya, yang paling untung dari kesepakatan ini cuma Xiaoyan seorang. Kita semua sudah berjuang mati-matian, tapi yang untung cuma si Xiaoyan. 不过就是一场各取所需笑话。 Dasar pengkhianat, tapi apakah kita bisa sampai di sini tanpa Xiaoyan, balas Hu Jie. Namun Xiaoyan mengatakan, tidak ada dia kita juga belum tentu kalah. Kalau dia ingin pergi, maka biarkan dia pergi. Pai Shan mengatai mereka sekelompok idiot dan pergi dari sana, guys. Nah lo, ini kesalahan terbesar Pai Shan, tidak memilih Xiaoyan dan memilih berkhianat. Melihat itu, Su Xiao hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Xiaoyan. Apalagi timnya Xiaoyan sudah kehilangan salah satu pilar terkuat dari timnya alias Pai Shan. Ditambah kelompoknya Sha Tie itu sangat kuat, tidak bisa dibandingkan dengan tim senior lainnya. Dan Su Xiao pun pergi. Para junior yang mendengar itu mulai ketar-ketir, tapi Xiao yang menegaskan dia tidak akan mundur. Dia sudah membawa mereka bersama-sama, tentu juga harus keluar bersama-sama juga. Sha Tie meremehkan pun memberikan mereka waktu untuk menyusun rencana, guys. Sehingga Xiao yang secepatnya memberikan rencana terbaik ditambah motivasi seorang pemimpin yang membuat mereka semakin bersemangat. Sehingga pertarungan pun dimulai. Tentu Sha Tie melawan Xiaoyan, guys. Memanglah Sha Tie ini beda dari yang lain, dia sangat kuat. Ini bakal menjadi adu kekuatan dan kecepatan yang sungguh sengit. Xiaoyan memutari Sha Tie dengan kecepatan tinggi sehingga tuar. Xiaoyan terkena serangan telak tepat di perutnya. Waduh. Sha Tie menyuruh Xiaoyan mengeluarkan semua kekuatannya. Jika itu yang diinginkan, maka Xiaoyan mengeluarkan api Green Lotus Flame, yaitu api hijaunya. Membuat Sha Tie langsung menggunakan armor Touqi, guys. Dia mulai waspada karena dirinya tahu Sha Tie memiliki serangan dan pertahanan kuat. Tapi api ini bakal menjadi kelemahannya, guys. Namun sebagai salah satu ketua terkuat, dia nggak boleh takut, guys. Sehingga pertarungan pun berlanjut. Tentu kali ini juga berbeda. Namun, adu kekuatan juga berhasil meretakkan armor Touqi miliknya Sha Tie sehingga pertarungan pun berlanjut. Dan pertarungan melawan tim Heisha itu berlanjut begitu sengit. Sun Er melihat kelompok mereka yang mulai kesulitan, pun secepatnya membantu membantai para senior. Sementara Wu Hao yang sudah menggunakan teknik rahasia demi meningkatkan kekuatannya pun masih tidak cukup sehingga tuar. Datanglah Sun Er yang menyuruh Wu Hao untuk beristirahat sebentar, sementara serahkan kepada dia saja. Tapi Wu Hao tidak menerimanya dan ingin mengalahkan musuh itu secepatnya, jadi dia ingin mereka berdua bekerja sama mengalahkan senior itu. Sehingga dengan kombinasi Wu Hao dengan Sun Er sangat cepat, guys, membuat sang senior terbantai. Sun Er mengajak Wu Hao untuk secepatnya mengalahkan dua senior tim Heisha tersisa. Mereka pun memutuskan untuk membantu Hu Jie dulu, barulah nanti mereka bakal membantu Xiaoyan membantai Sha Tie. Dengan begitu, harapan menangnya semakin tinggi. Sehingga pertarungan pun berlanjut. Sha Tie melihat anggota kelompoknya yang semakin lama itu semakin berkurang, guys.
Tapi dia yang terkena api Xiaoyan dan tidak kunjung padam itu mulai panik. Untung aja ada armor Touchi. Kalau tidak ada, mungkin dirinya bakalan terbakar sampai sekarat. Dia melihat tajam ke arah api Xiaoyan yang merupakan kelemahannya. Ditambah semua anggota tim Heisha yang sudah berhasil dikalahkan. Ini membuat Shatie sadar kalau dia berada di posisi terburuk. Sehingga dia berteriak kencang dan mengaku guys, kelompok Xiaoyan memenangkan pertandingan ini. Lah cepat sekali ya. Mimi kira bakal bertarung sampai sekarat gitu loh. Aduh, sayang sekali. Kemenangan itu membuat para junior bersorak kesenangan. Tapi Shatie mengatakan untuk tidak terlalu senang dulu. Karena masih ada timnya Paisha yang diketahui oleh Luo Hou, di mana dia percaya sudah melangkah karena Touling dan jauh lebih kuat daripada Shatie. Dan mereka besok bakal bertemu dengan tim Paisha guys, karena besok merupakan hari terakhir ujian perburuan api. Ini bakalan seru nih. Kelompok terkuatnya adalah Paisha ternyata ya. Di sisi lain, tim Paisha sudah bersiap. Orang-orang juga membicarakan tim junior yang begitu kuat sampai bisa melakukan seperti ini. Dan akhirnya datanglah timnya Xiaoyan bersama para junior lain. Luo Hou dan timnya sudah tidak sabar akan hal ini guys. Xiaoyan tidak lupa memberikan pidatonya kepada para junior. Dulu kita mungkin pernah kabur dari pertempuran. Dulu kita juga lebih lemah dari yang lain dan selalu mengalami kekalahan. Tapi kita tidak pernah menyerah untuk belajar bersama, bertarung bersama dan mengalahkan para musuh bersama-sama. Anjay, dan hari ini Xiaoyan percaya mereka bisa memenangkan pertarungan kali ini. Melawan tim senior terkuat Paisha tentunya. Mereka pun memperkenalkan satu sama lain. Sepertinya pertempuran ini tidak terhindarkan ya. Luo Hou hanya meminta menyerahkan energi api mereka, atau mereka bakal masuk ke rumah sakit sebentar lagi. Anjay, sombong sekali. Karena sudah seperti ini, mari bertarung saja. Luo Hou memastikan untuk tidak bertarung secara terpisah. Para murid junior yang lainnya itu pasti belum mengerti yang namanya kerjasama dalam bertarung. Sehingga pertarungan pun terjadi. Empat anggota dari tim Paisha itu bakal melawan para junior, sementara Wu Hao, Hu Jia, Sun Er, dan Xiaoyan bakal melawan Luo Hou seorang diri. Mereka ingin menyelesaikan pertarungan ini secara cepat guys, makanya dikeroyok. Sungguh kombinasi yang luar biasa membuat Luo Hou cukup kesulitan. Tapi pertarungan masih berlanjut. Rana Touling itu memang berbeda guys, sangat kuat. Sementara keempat tim Paisha yang bertarung bersama tidak bisa dikalahkan. Mereka bahkan membentuk sebuah formasi yang mementalkan para junior guys. Ini bencana ini. Di sisi lain, Xiaoyan dan yang lainnya mempersiapkan serangan luar biasa kuat. Sehingga Luo Hou mampu bertahan, tapi dia kesal bisa dibuat seperti ini oleh para junior. Kau memang merupakan pejuang Touling yang sangat kuat. Tapi kami berempat yang bergabung juga tidak bisa diremehkan kekuatannya. Luo Hou pun menghancurkan jembatan di sana, membuat mereka terjatuh ke bawah jurang. Tetua Lu menilai mungkin pertarungan ini tidak lama lagi bakal selesai. Karena setelah timnya Paisha berhasil mengalahkan para junior dan kembali ke sisinya Luo Hou, disitulah tim Xiaoyan bakalan kalah. Sementara Sun Er menyadari kalau Luo Hou sengaja menghancurkan jembatan itu guys.
yang ternyata dia memiliki Touchi atribut es. Bertarung di atas air itu bakal sangat menguntungkan dirinya. Mereka tentu harus berhati-hati. Sehingga serangan es pun dilancarkan. Serangan es dari kegelapan terus dilancarkan, itu membuat Hu Hao dan Hu Jia terpojok guys. Mereka harus memikirkan cara terlepas dari ini secepatnya. Sehingga Xiao Yan mencoba menghancurkan semua es di sana dan menghilangkan kabut es itu. Karena kabut itu sangat mengganggu pandangan mata mereka guys. Sungguh serangan balik yang sangat bagus. Tapi pertarungan masih belum selesai. Sehingga serangan es dari langit pun dilancarkan. Sun Er secepatnya bertahan dengan formasi Touchi emasnya. Tapi sayangnya kekuatan serangannya bertubi-tubi, itu membuat dirinya terkulai lemas guys, kehabisan tenaga. Melihat sang kekasih yang dibuat seperti itu, Xiao Yan auto marah. Dia menyuruh yang lainnya untuk mundur dan pertarungan ini akan dia selesaikan. Wow, akhirnya guys ya. Api hijau pun langsung dia keluarkan, membuat Luo Hou terkaget-kaget. Karena dia merasakan aliran Touchi di dalam tubuhnya terpengaruh setelah api itu keluar. Ternyata tidak cukup sampai di sana, api ungu juga dikeluarkan guys. Sehingga penggabungan Angry Buddha Lotus Flame untuk kedua kalinya pun kembali terjadi guys. Membuat para tetua kaget bukan main. Bahkan praktisi di ranah Tao Huang itu tidak mungkin berani melakukan hal seperti ini, yaitu menggabungkan dua inti api sekaligus. Bocah Xiao Yan ini memang sungguh gila. Apakah perlu kita hentikan? Karena takutnya kekuatan daya hancur yang dihasilkan dari penggabungan inti api itu bakal tidak terbayangkan dan sungguh kuat. Namun Tetua Chang menyuruh untuk tetap melihat saja dulu, jangan bertindak duluan. Sementara Angry Buddha Lotus Flame sudah selesai terbentuk. Dan Luo Hou juga sudah bersiap mengumpulkan semua kekuatannya ke satu serangan terkuatnya satu ini. Dia sudah tidak sabar melihat seberapa kuatkah kekuatan sang junior Xiao Yan-nya satu ini. Sehingga kedua kekuatan beradu membuat kekuatan penghancur yang sungguh kuat. Semua orang di sana bisa merasakan ledakan kekuatan ini guys. Luo Hou yang tidak ingin kalah, dia langsung memperkuat kekuatannya guys. Tapi sebenarnya Xiao Yan masih belum meledakkan Lotus Flame-nya. Dan ketika dia meledakkannya, Tetua Chang langsung bertindak. Sehingga tuar. Su Xiao dan Shatia tersadar guys. Pertarungan mereka sebelumnya melawan Xiao Yan, itu ternyata mereka sudah dikasihani sama si Xiao Yan, di mana Xiao Yan tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan hasilnya jelas ya guys ya, Xiao Yan yang masih berdiri tegak. Dia kaget melihat Tetua Chang yang melindungi Luo Hou. Pertarungan belum selesai tapi kok dilindungi. Mereka pun terdiam sejenak. Tetua Chang yang melihat hasil dari kekuatan Xiao Yan ditambah Luo Hou yang sudah tidak dapat bertarung pun, dia menyatakan kalau tahun ini para junior memenangkan ujian perburuan api. Wow. Luo Hou di sini masih ingin bertarung guys. Dia merasa belum kalah. Tapi Tetua Chang memarahinya tidak tahu malu guys. Udah dilindungi tapi masih ingin bertarung. Para junior yang menang pun langsung senang bersorak ria. Wu Hao di sini mengatakan tidak akan menyerah mengejar Xiao Yan. Dia juga mengakui penglihatan Sun Er kepadanya itu tidak salah, yang dimana Sun Er memilih pria kuat yang benar guys. Dampak dari pertarungan ini juga membuat Xiao Yan kelelahan. Tapi dia memastikan semua usaha dan kemenangan sampai sekarang itu semua dikarenakan ada mereka yang membantunya. Tanpa ada mereka, Xiao Yan tidak akan mungkin bisa mencapai sejauh ini. Pahlawannya sendirian itu tidak akan bisa melangkah lebih jauh guys. Juga tidak bakal cocok dengan di sini. Yang pada maksudnya, kalau kita menyendiri itu pasti nggak bakal melangkah lebih jauh.
Hanya dengan bekerja sama seperti inilah baru mereka bisa melangkah ke tahap yang lebih tinggi, guys. Jadi di Akademi Halaman Dalam tidak ada yang namanya praktisi menyendiri. Mimi yakin setelah ini Paishan pasti menyesal, guys. Menyesal sudah mengkhianati kelompoknya Xiaoyan demi mencari aman. Makanya ya, jangan egois dong jadi orang. Singkat cerita, mereka pun akhirnya masuk ke Akademi Halaman Dalam. Mereka dibiarkan untuk tinggal di tempat yang baru saja dibangun, guys. Dan para tetua mengantarkan mereka. Tetua Chang penasaran, bukannya mereka masih ada satu anggota ya? Yang tak lain adalah si Paishan itu. Namun setelah Hu Jia menjelaskan kalau dia kabur karena melihat kekuatan tim Heisha, itu pun membuat para tetua mengerti akan kelicikan seorang Paishan. Tetua Chang yakin tidak akan lama lagi mereka bakal melihat para murid senior yang memiliki divisi kekuatannya sendiri. Apalagi setelah mereka mengalami yang namanya ujian perburuan api, mereka pasti sudah melihat tim-tim kuat dari senior. Jadi seberapa kuat pun satu orang itu tetap tak akan bisa melawan tim, guys. Nah, kira-kira si Paishan bakal join tim siapa ya? Kalau Mimi bilang sih pasti join tim sepupunya ini. Selain anggota tim yang penting, ada juga seorang ketua tim yang bisa dipercaya. Dan kebetulan, Xiaoyan adalah ketua yang sangat bisa mereka percaya, guys. Mantap. Sehingga setelah itu, mereka dipersilahkan untuk beristirahat. Dan uniknya, di halaman dalam ini, tidak ada yang namanya guru, guys, atau pelatih khusus. Yang ada mereka hanya perlu menyiapkan energi api dan masuk ke kuil untuk berlatih. Jadi bisa dibilang latihan mandiri ya guys ya. Singkat cerita, Xiaoyan pun mulai berkultivasi. Dia kehabisan banyak tenaga apalagi setelah mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame dan bertarung selama 7 hari 7 malam di dalam hutan sebelumnya guys. Ada juga si ular 7 warna yang sudah lama kita tidak lihat. Dia pun diberikan minuman khusus, lucu sekali dia. Dan tidak lama dari itu, muncullah sang guru Yao Lao. Sang guru merasakan ada nafas yang aneh di arah utara setelah memasuki Akademi Halaman Dalam. Dan sangatlah mungkin itulah yang dibutuhkan oleh Xiaoyan sekarang ini. Sehingga keesokan harinya, Xiaoyan langsung pergi ke arah utara yang disebutkan oleh si guru itu. Tapi dia melihat banyak sekali murid yang terburu-buru sambil mengatakan, cepat pergi sebelum terlambat agar bisa mendapatkan tempat yang bagus di pembukaan menara kali ini. Mendengar itu, Xiaoyan auto penasaran dan langsung menyusul mereka. Yang ternyata menara yang mereka maksud, itu adalah menara pagoda pembakaran Qi Langit guys. Sehingga Xiaoyan secepatnya pergi ke sana. Selain Xiaoyan, banyak juga murid senior lain guys. Uniknya, pagoda di sini itu dibangun di atas magma pula. Panas sekali pastinya ya. Dan akhirnya menara pagoda pun dibuka. Mereka semua bertahan dari suhu panas di sana dan secepatnya masuk untuk mencari tempat yang bagus untuk berlatih guys. Xiaoyan menyadari kalau menara ini dibangun dengan bahan yang dingin. Mungkin karena itu jugalah yang bisa membuat sang menara bertahan di atas lahar magma. Saat Xiaoyan masuk ke dalam, dia tiba-tiba merasakan keanehan yang membuat kesadarannya perlahan menghilang. Dirinya pusing bukan main, jantungnya berdegup kencang. Sehingga Xiaoyan secepatnya melapisi tubuhnya dengan api teratai hijau. Terutama melindungi jantungnya supaya api lain itu tidak masuk guys. Sang guru pun memperhatikan api yang mengelilingi dirinya yang tidak berjejak dan tersembunyi. Dan akhirnya dia menyadari kalau itu adalah Fallen Heart Flame yang mereka cari-cari guys. Wow. Sang guru menyuruh Xiaoyan untuk berhenti menyerapnya, tapi ini cukup aneh. Dilihat dari bentuknya, itu jelas adalah Fallen Heart Flame.
Namun kok bisa selama ini lebih lemah daripada api teratai hijau miliknya Xiao Yan ya? 可为何会比青莲地形这样的形态确实是陨落星？ Ini jelas bukanlah tubuh aslinya Fallen Heart Flame. Apa itu tubuh Fallen Heart Flame, Mimin Kobi? Jadi, lebih tepatnya, yang berada di tubuhnya Xiao Yan sekarang itu hanyalah sepercik Fallen Heart Flame proyeksinya gitu guys. Jadi, jikalau menyerapnya sekarang, ya paling tidak bakal mencapai efek pembakaran evolusi juga. Namun kalau dipikir-pikir, Fallen Heart Flame yang memproyeksikan nyala api di hatinya Xiao Yan, itu mengartikan si Fallen Heart Flame berada di menara ini guys. Mantap. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa para murid halaman dalam itu bisa berlatih dengan kecepatan tinggi di dalam menara ini. Yang tak lain karena ada Fallen Heart Flame. Sang guru pun menyuruh Xiao Yan mencoba mengalirkan Tao Qi melewati si Fallen Heart Flame. Sehingga proses pun dimulai. Dengan ini kekuatan Tao Qi bakal meningkat drastis. Xiao Yan pun tidak cukup sampai di sana. Dia melanjutkan prosesnya guys. Sementara para murid senior yang menertawakan Xiao Yan yang terlihat menderita. Tapi datanglah seorang wanita yang membela dirinya guys. Namanya adalah senior Han Yue. Cantik sekali. Han Yue takut Xiao Yan terbakar menjadi abu karena baru pertama kali dia masuk ke menara itu harus melalui yang namanya tes pembakaran api hati. Jadi mereka harus memanggil tetua untuk menangani hal ini guys. Sementara di sisi lain, kelompok junior yang baru saja masuk itu udah langsung dipalak energi api sama si para senior guys. Bahkan sang ketua yang bernama Fu Jiao tidak akan segan menunjukkan bagaimanakah aturan asli dari Akademi Halaman Dalam yang sebenarnya. Yang tak lain adalah penindasan guys. Ternyata si Pai Shan itu masuk ke kelompok ini. Dipanggil juga sebagai geng Pai atau geng putih. Mereka mengaku tidak memiliki banyak energi api karena baru juga masuk guys. Namun setahu para senior, tahun ini para junior yang lulus itu mendapatkan hasil yang bagus. Sehingga pastilah energi api yang dimiliki juga sangat banyak. Itu juga membuat Wu Hao kesal dan sangat ingin melihat aturan seperti apa yang berada di halaman dalam ini. Dan majulah si Pai Shan yang mengajak Sun Er dan Hu Jia untuk masuk ke geng putih mereka. Dia memastikan di halaman dalam enggak bakal ada yang berani mengganggu mereka karena ada sepupunya yang sangat kuat dan juga tidak perlu takut kehabisan energi api. Bener aja guys, dia masuk ke geng sepupunya. Sun Er mencoba mengusir mereka secara halus. Hu Jia juga mengatai si Pai Shan yang merupakan seorang pengkhianat. Pergi dari sini atau kami akan bertindak kasar. Tapi senior bernama Fu Jiao sepertinya sangat percaya diri dia guys. Kembali lagi kepada Xiao Yan, datanglah tetua Liu yang kesal karena Xiao Yan tidak melapor duluan buat masuk ke menara ini untuk pertama kali guys. Jadi menurutnya penderitaan ini sangat sepadan untuk dirinya. Orang menderita bukannya dibantuin. Sang tetua juga penasaran lantai berapakah yang bakal dimasuki oleh Han Yue kali ini. Tepatnya lantai 6. Itu setara dengan tingkat Towling bintang 6 guys. Kuat juga nih si Han Yue ya. Dengan kecepatan luar biasa ini, Han Yue memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai seorang tetua di halaman dalam. Tapi Han Yue ingin mengesampingkan hal itu dulu. Karena ada seorang murid baru yang harus ditangani duluan. Sang tetua pun bertanya saat pertama kali Han Yue masuk ke dalam menara, seberapa lamakah dia bisa bertahan dari ujian pembakaran hati ini? Tepatnya 17 menit. Jadi guys, sebenarnya potensi seseorang itu bisa dinilai saat mengalami ujian pembakaran hati saat pertama kali memasuki menara ini. Semakin lama bisa bertahan, semakin tinggi level mereka. Tetua Liu juga tahu junior ini adalah si Xiao Yan yang mengalahkan tim Heisha dan Paisha waktu ujian perguruan energi api. Itu mengejutkan mereka semua guys.
Di sisi lain, proyeksi Fallen Heart Flame yang menghilang dari tubuh Xiaoyan. Jelas karena itu adalah proyeksi yang lemah. Namun walaupun sedikit juga tetap berguna untuk meningkatkan Tao Chi-nya guys. Tapi api Heart Flame itu bakal terus bermunculan. Sementara sudah 18 menit berlalu, bisa dibilang bakat Xiaoyan yaitu sangatlah langka dan luar biasa, susah ditemukan di halaman dalam sekalipun. Sehingga sang tetua pun mencoba membantu Xiaoyan untuk melepaskan ujian pembakaran hati ini. Tapi apa yang terjadi? Malah terjadi sebuah ledakan kuat yang menggoncangkan menara pagoda itu guys. 大家快散开！说上天眷顾家伙，提起你时那些老家伙。Tetua Liu pun mengatakan selama bertahun-tahun hanya Xiaoyan seoranglah yang bisa melepaskan ujian pembakaran hati dengan kekuatannya sendiri. Tidak lupa Tetua Liu memperkenalkan dirinya. Dia pun langsung menyuruh semua murid untuk kembali berlatih. Dan juga dia tidak lupa mengenalkan senior Han Yue. Han Yue inilah yang memanggil Tetua Liu untuk membantu Xiaoyan yang mengalami kesulitan tadi. Dan mereka pun bersalaman guys. Walaupun diketahui juga sebenarnya sangat sedikit orang yang bisa bersalaman dengan si Han Yue ini. Makanya kalian perhatikan pas salaman tadi si Han Yue sempat terdiam sejenak guys. Melihat tangannya Xiaoyan. Dan dia pun pamit pergi. Tetua Liu akan membawa Xiaoyan menjelaskan menara di sini. Jadi di sini ruang latihan tingkat menengah dan rendah, yaitu mereka harus saling bersaing dengan kekuatan untuk mendapatkannya guys. Memiliki kekuatan yang buruk, maka hanya bisa mendapatkan ruang latihan tingkat rendah paling luar. Tapi semakin kuat kekuatan yang dimiliki, bisa mendapatkan ruang latihan tingkat tinggi yang paling dekat dengan pusat guys. Jadi tepatnya semakin dekat dengan pusat maka semakin banyak juga kekuatan yang bisa diserap. Namun guys uniknya, mau itu ruang tingkat tinggi ataupun rendah sekalipun, yaitu biaya masuknya sama saja harganya. Bukankah seperti itu tidak adil ya? 岂不是会让强者越强，弱者难以追赶，所获得的成效却天壤之别。 Hanya dengan mengalami kesulitanlah potensi seorang manusia itu bisa meledak dan dipacu. Itulah pesan Tetua Liu. Tapi tiba-tiba Xiaoyan melihat ada sebuah cahaya terang dan secepatnya menghampiri cahaya itu. Setelah dia melihat lebih dalam, ada sebuah sosok mata raksasa di dalamnya guys. Semacam monster naga kuat itu. Dan inilah sosok naga itu guys. Lebih tepatnya dipanggil sebagai sosok Fallen Heart Flame. Waduh, kalian jangan kemana-mana dulu dong. Masih ada spoiler epic yang bakalan seru nih. Apa yang bakal terjadi setelah Xiaoyan bertemu dengan Fallen Heart Flame ya? So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler untuk part 14 episode 15 BTTH yang bakal rilis lagi di minggu depan guys. Jadi nantinya Xiaoyan bakal tenggelam melihat sosok aslinya Fallen Heart Flame. Untungnya dia disadarkan oleh si Tetua Liu. Tapi guys, yang serunya di part selanjutnya adalah ketika Xiaoyan kembali ke kediaman para junior dan melihat si Geng Putih yang sedang menindas para junior. Tentu si Babang Xiaoyan sebagai seorang ketua tidak tinggal diam, dia langsung menggunakan metode rahasia dan bertarung melawan si Fu Qiao itu. Mantap, bakalan seru ini. Fu Qiao juga tidak bisa diremehkan, dia juga sangat kuat, bisa mengeluarkan banyak sekali sosok hiu atau mungkin sosok lele ya, karena mirip lele nih kan ya nih. Dan ya, kita bakal mengetahuinya di minggu depan lagi. So selesai dulu untuk part 14 BTTH Season 5. Rilis lagi nanti untuk episode terbarunya di minggu depan lagi ya guys, yaitu di hari Minggu. Tapi satu yang pasti, yaitu hanya di sini guys, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobi Movie dan Kobi Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya.
Alright then, see you guys.